Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Suharyati dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program kreativitas yang kami pilih. Kami memutuskan untuk membuat SATS, yaitu sabut aman untuk tubuh dan bumi dengan kemasan kain daur ulang dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Di sini pelaksana kegiatan yaitu ada 4 orang. Yang pertama ada Febriadi Vanda dengan NIM belakang 159, Aulia Ananda Putri Al-Fatah dengan NIM belakang 161, saya sendiri Nadila Shalaisha dengan NIM belakang 162, dan terakhir yaitu Dila Herdiani dengan NIM belakang 186. Di sini ada outline topik yang akan kami sampaikan, ada bab 1, 2, 3, dan 4. Untuk bab 1 sendiri yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, dan kegunaan program. Untuk bab 2, gambaran umum rencana usaha, berisi deskripsi produk, analisis pasar, analisis pesaing, strategi dan rencana pemasaran, analisis keuangan usaha, dan perhitungan ekonomi dan harga. Untuk bab 3 yaitu metode pelaksanaan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Untuk bab 4 yang terakhir yaitu biaya dan jadwal kegiatan, berisi anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dila Herdiani. Latar belakang dibuatnya produk untuk PKM ini adalah kami menyadari akan keberadaan air yang menjadi kebutuhan krusial semua makhluk hidup, termasuk manusia, sehingga penting untuk menjaga kualitas air yang kita gunakan sehari-hari. Nah, namun saat ini penurunan kualitas air terus terjadi, salah satunya karena berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air. Nah, hal tersebut terjadi karena rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Next. Nah, berdasarkan data DIKPLHD atau Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta 2019, Jakarta menjadi wilayah yang menghasilkan residu tinggi. Di antaranya, wilayah lain di Indonesia yang kemudian membawa DKI Jakarta menjadi urutan kedua terendah dalam hal sanitasi di antara ibu kota lain di kawasan Asia Tenggara. Bahkan mayoritas kualitas air tanah di wilayah Jakarta tidak sesuai baku mutu untuk dikonsumsi. Dan penurunan kualitas air yang terus terjadi dapat menyebabkan mudah timbulnya penyakit yang biasa disebut waterborne disease. Terbukti dari tingginya pencemaran bakteri E. coli pada badan air yang menjadi penyebab tingginya kasus diare, terutama pada anak-anak. Sehingga kita perlu menggunakan produk-produk yang aman untuk lingkungan. Nah, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep produk SATS. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pembuatan sabun sapindus rarak yang aman untuk tubuh dan bumi dengan kemasan kain daur ulang. Yang ketiga, bagaimana manfaat produk SATS yang dapat menarik masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang diharapkan dalam tekanan ini, dengan adanya produk ini, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk menggunakan produk yang aman untuk lingkungan guna menjaga ekosistem sekitar. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Dari produk yang bernama SATS adalah mampu meminimalisir pencemaran air yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan sabun yang aman untuk tubuh dan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Ananda. Baik, selanjutnya ada pelaku usaha sendiri. Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mendirikan usaha mandiri yang memiliki prospek kerja baik ke depannya dan juga dapat menghasilkan income atau pendapatan yang baik juga, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya program ini juga dapat menumbuhkan semangat serta kreativitas dalam berwirausaha.
Untuk masyarakat sendiri, usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mudah menemukan produk yang aman bagi tubuh karena bahan-bahan yang digunakan juga berasal dari alam dan tetap menjaga lingkungan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Deskripsi produknya. Untuk produk kami ini kami beri nama SATS atau sabun sapindus rarak, yaitu sabun dengan berbahan dasar buah lerak yang memiliki kandungan zat saponin yang dapat menghasilkan busa sehingga mampu dimanfaatkan sebagai bahan sabun alami dan dijadikan sebagai pengganti sabun yang memiliki kandungan bahan kimia berbahaya. Maraknya penjualan sabun di pasar yang berbahan dasar kimia yang apabila digunakan dalam waktu jangka panjang dapat menimbulkan masalah serius pada kulit dan berdampak negatif juga pada lingkungan. Namun produk kami ini sangat aman, tidak menimbulkan efek negatif ya seperti sabun kimia. Lalu juga produk kami dilengkapi dengan kemasan daur ulang yang praktis sehingga membuat produk SATS ini semakin menarik dan disukai oleh banyak orang, terutama penggiat lingkungan serta masyarakat yang mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Selanjutnya ada analisis pasar. Untuk segmentasi pasarnya yaitu ditujukan untuk masyarakat yang mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitar serta para penggiat lingkungan dengan segala kalangan baik yang berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Untuk targetingnya, target utama produk SATS ini adalah masyarakat menengah ke atas, terutama remaja hingga dewasa dengan kisaran usia 17 sampai 35 tahun yang termasuk pemilik kulit sensitif dan juga penyuka produk berbahan dasar alami serta pemilik gaya hidup yang peduli dengan lingkungan. Untuk positioningnya, kami ingin menjadi substitusi serta solusi sabun yang aman untuk kulit, terutama pemilik kulit sensitif, karena memiliki kandungan yang dapat mengurangi jerawat dan kudis, aman untuk lingkungan, serta praktis untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada analisis pesaing atau analisis SWOT, yaitu ada strengths atau kekuatan. Untuk kekuatannya, produk kami ini aman untuk dipakai pada pemilik kulit sensitif, lalu diolah juga dari bahan yang alami, berkualitas tinggi, sehingga dapat menyehatkan tubuh. Lalu bahan yang digunakan juga minim berdampak negatif terhadap lingkungan, dikemas dengan kain daur ulang yang praktis, dibawa, lalu juga bentuk sabunnya ini beragam serta warna dan wangi sabun yang bervariatif. Untuk harganya relatif murah dibanding pesaing. Selanjutnya weakness atau kelemahannya, produk SATS ini tidak sepopuler sabun berbahan kimia dari perusahaan besar, lalu juga masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat penggunaan bolerak dan sulitnya mendapatkan bahan baku untuk kemasan produk. Baik, selanjutnya untuk analisis pesaing di opportunity dan threat. Untuk opportunity dari produk kami ialah masih jarang produk sabun yang berbahan dasar lokal. Kemudian produk ini juga dapat digunakan oleh segala kalangan usia. Jangkauan lokasi pemasaran kami juga cukup luas dan saat ini tingkat kepedulian masyarakat khususnya anak muda terhadap lingkungan semakin tinggi. Untuk ancaman dari produk kami ini ialah ketika muncul pesaing baru dan juga muncul produk dengan fungsi dan potensi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan kulit dan juga lingkungan. Kita masuk ke strategi pemasaran. Tujuan dari produk SATS ini ialah menjadi produk yang aman untuk kulit dan juga bumi, serta praktis untuk dibawa kemana-mana. Segmentasi produk kami ini ialah segala kalangan usia dari tingkat keekonomian menengah ke atas. Strategi yang kami lakukan untuk memasuki pasar ialah dengan melakukan promosi secara aktif di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok, serta e-commerce yang biasa digunakan masyarakat. Promosi tersebut kami nilai efektif untuk memperkenalkan produk kami karena mayoritas generasi muda yang menjadi target utama produk ini menggunakan media sosial setiap harinya. Strategi selanjutnya, kami akan melakukan promosi berupa paid promote pada public figure yang digemari generasi muda, khususnya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke 4P, yaitu produk, price, promotion, dan juga place.
Produk yang kami tawarkan ialah sabun larak yang diberi nama SATS yang dikemas dengan kemasan yang dari plastik yang dilapisi oleh kain daur ulang yang bertujuan untuk mengurangi dan juga memanfaatkan sampah, serta memudahkan untuk membawa produk SATS ini kemana-mana. Untuk price, harga yang kami berikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk varian original, varian vanilla, dan juga varian lemon, dengan profit margin yang ditetapkan sekitar 20% atau lebih, sehingga kami menjual produk SATS ini dengan kisaran harga Rp30.000. Untuk promosi, kami menggunakan media sosial, karena mayoritas target konsumen kami menggunakan media sosial setiap mereka memiliki waktu luang. Selain itu, kami juga melakukan paid promote dengan para public figure yang cukup dikenal serta memiliki kesadaran tinggi dan perhatian khusus pada lingkungan. Lalu, untuk awal peluncuran produk, kami akan memberikan diskon sebesar 20% untuk menarik konsumen agar mencoba produk kami. Untuk place, produk yang kami buat ini akan diproduksi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya wilayah Jagakarsa. Produk ini akan dipasarkan dengan memanfaatkan marketplace dan juga media sosial yang marak digunakan masyarakat, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Tokopedia, dan juga Shopee. Selanjutnya, untuk analisis keuangan usaha, kami menggunakan analisis break-even point dan juga benefit cost ratio. Break-even point merupakan titik di mana modal dapat kembali, dan juga break-even point ini bisa dalam bentuk jumlah produk maupun dalam bentuk uang. Kami menggunakan analisis BEP, harga produksi, dan juga BEP volume produksi atau unit. Untuk benefit cost ratio, yaitu perbandingan antara keuntungan dengan biaya produksi, dan suatu usaha dapat dikatakan menguntungkan dan layak jika benefit cost ratio-nya lebih besar dari 0,3. Selanjutnya, untuk perhitungan ekonomi dan juga harga, target penjualan produk SATS ini ialah 10 buah sabun per hari dengan harga yang berkisar dari Rp30.000 per satu buah sabun, beserta kemasan dari kain daur ulang yang kami telah sebutkan. Dengan rincian detail harganya, yaitu biaya operasional per buah Rp15.733, keuntungan per satu buah sabun Rp14.267, dan harga jual per sabun ialah Rp30.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadila Salih. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost, dapat dilihat di sini dengan total akhir yaitu Rp340.000. Selanjutnya ada biaya variable cost dengan total akhir yaitu Rp2.360.000. Di sini ada perhitungan ekonomi dan harga untuk rincian harga pokok. Di sini biaya tetap per sabunnya itu Rp2.300 dan biaya variabel per sabunnya itu Rp15.733 serta biaya operasionalnya itu yaitu Rp1.000. Dan total harga pokok per sabunnya maka menghasilkan harga yaitu Rp19.033. Dan untuk perhitungan break-even point di sini, perhitungan break-even point dalam unitnya itu menghasilkan hasil yaitu 24 buah. Maka untuk mencapai break-even point harus menjual 24 buah yang dapat dicapai selama 1 hari. Untuk perhitungan break-even point dalam rupiah itu menghasilkan Rp723.404, maka untuk mencapai break-even point harus mencapai penjualan sebesar Rp723.404. Selanjutnya ada perhitungan untuk benefit cost ratio-nya. Di sini total biaya modal yang dikeluarkan dengan fixed cost Rp340.000, variable cost Rp2.360.000, biaya operasional Rp150.000, maka hasilnya yaitu Rp2.850.000. Untuk total keuntungan yang kami dapatkan yaitu Rp4.500.000. Selanjutnya untuk benefit cost ratio-nya itu 1,57, maka dapat dikatakan bahwa SATS ini layak dijadikan usaha karena melebihi nilai 1. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metode pelaksanaan akan dilanjutkan oleh rekan saya Dila Herdiani. Selanjutnya tahap persiapan. Nah, pada bagian ini kami menyusun rencana strategi bisnis yang efektif dan efisien, serta melakukan pematangan konsep produk, seperti merancang susunan proses bisnis secara grafis, memastikan elemen-elemen terkait, dan mempertemukan setiap elemen agar dapat bekerja sama secara efisien.
serta mengawasi kesiapan seluruh aspek dalam kegiatan bisnis ini. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan dilakukan pembuatan produk mulai dari mempersiapkan alat-alat dan bahan, lokasi pembuatan, serta pekerja yang akan membuat produk starch. Kemudian dimulai pembuatan sabun lerak, serta pembuatan kemasan daur ulang. Selanjutnya dilakukan quality control agar produk yang nantinya akan dijual memiliki kualitas yang baik dan memenuhi keinginan konsumen. Nah, selanjutnya dilakukan promosi penjualan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan adanya produk ini dengan menggunakan media sosial. Metode produksi. Nah, lokasi produksi dilakukan di daerah Jakarta Selatan, tepatnya wilayah Jagakarsa. Lokasi yang strategis karena merupakan jalur penghubung berbagai daerah serta mobilitas masyarakat yang tinggi untuk melalui kawasan tersebut. Selanjutnya metode pelaksanaan alat dan bahan pembuatan sabun. Alat yang digunakan ada panci double boiler, cetakan, termometer, mangkuk stainless, dan sendok kayu. Serta bahannya ada lerak, kaustik soda, air distilasi, minyak kelapa FGO, dan essence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Ananda. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan untuk pembuatan kemasan. Itu alat yang dibutuhkan adalah mesin jahit dan gunting. Sedangkan untuk bahannya itu ada kain sisa konveksi atau kain perca, zip button, dan ziplock plastik. Selanjutnya ada proses produksi sabun starch. Pertama-tama, campurkan 56 gram caustic soda dengan essential oil, lalu aduk hingga merata. Lalu gunakan panci double boiler untuk minyak kelapa, serta buah lerak yang telah diekstraksi dengan air murni, kemudian panaskan dengan api sedang. Lalu tuangkan campuran caustic soda dan essential oil ke panci double boiler secara perlahan, sembari diaduk menggunakan sendok kayu hingga mengental. Setelah campuran tersebut mengental, tuangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Biarkan campuran tersebut selama 12 jam agar membeku dan membentuk sabun batang, kemudian keluarkan sabun dari cetakan. Selanjutnya adalah proses produksi untuk kemasannya. Pertama-tama bersihkan kantong kemasan plastik, kemudian potong bagian atas kemasan, berikan zipper sebagai perekat untuk kemasan sabun, lalu jahit dan lapisi kemasan kopi dengan kain daur ulang yang berasal dari sisa pabrik konveksi. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, kami akan melakukan penilaian untuk mengetahui kesesuaian manfaat dari bisnis ini dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya, serta memeriksa produk dengan meminta umpan balik dari konsumen yang telah membeli produk SAT. Apabila sebagian besar mengatakan bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, serta promosi yang dilakukan sudah baik, maka akan dilakukan pengembangan inovasi dan kreativitas lebih lanjut untuk mencapai tujuan usaha. Namun jika ditemukan kekurangan nantinya, maka akan kami lakukan perbaikan agar bisnis ini dapat terus dijalankan dengan kepercayaan konsumen yang tetap didapatkan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febriadi Panda. Baik, selanjutnya di bab 4 ada anggaran biaya yang terdiri dari biaya produksi sebesar 2.700.000, biaya operasional sebesar 500.000, dan juga biaya pemasaran Rp500.000 dengan total anggaran biaya sebesar 3.700.000. Lalu untuk jadwal kegiatan, kami melakukan persiapan di bulan pertama, pelaksanaan di bulan kedua dan ketiga, dan uji pasar 2 dan 3 di bulan keempat. Selanjutnya, kami melakukan rekapitulasi data soal pelaksanaan program dan juga pembuatan laporan di bulan kelima. Berikut referensi yang kami gunakan selama pembuatan proposal ini. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.